Bismil Ab wal Ibn wal Ruhil Qudus al-Ilahil Wahid. Amin. Benarkah menyebut Yesus Tuhan, Tuhan tidak masuk kerajaan surga sesuai Injil Matius pasal 7 ayatnya yang ke-21 sampai yang ke-23? Ayat ini sering dipakai oleh orang-orang di luar iman untuk menyerang orang-orang Kristen bahwa kelak di akhir zaman Yesus akan menolak dan tidak akan memasukkan setiap orang yang menyebut dirinya adalah Tuhan. Namun benarkah maksud ayat tersebut demikian? Mari kita bahas. Pada intinya tidaklah benar karena menyebut Yesus Tuhan tidak masuk kerajaan surga. Singkatnya, mereka orang-orang di luar iman salah tafsir dan keluar dari konteks perikop. Orang di luar iman mau mengajari orang beriman Kristiani mengenai Alkitab itu seumpama kucing mengajari ikan berenang. Kita baca ayat-ayatnya secara lengkap satu perikop, tidak keluar konteks. Maka akan nampak jelas bahwa perikop ini berbicara mengenai nabi-nabi palsu dan konsekuensinya. Oke, mari kita baca. Injil Matius pasal 7 ayatnya yang ke-15 sampai yang ke-23. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu, nyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Orang di luar iman hanya membaca ayat 21 sampai 23 dan mengambil kesimpulan bahwa mereka yang menyebut Yesus Tuhan tidak akan masuk kerajaan sorga. Mereka menganggap menyebut Yesus Tuhan adalah salah. Ini jelas-jelas tafsir seenak udah. Benarkah konteksnya demikian? Saya tegaskan sekali lagi. Orang di luar iman mengajari orang beriman Kristiani mengenai Alkitab itu bagaikan kucing mengajari ikan berenang. Beginilah kebenarannya. Check it out. Kita baca dan pahami dulu ayat-ayat sabda Yesus yang lain mengenai pengikut-pengikutnya atau para rasul yang menyebutnya Tuhan dan melakukan mukjizat-mukjizat dalam nama Yesus. Kita baca Injil Yohanes pasal 13 ayatnya yang ke-13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Injil Matius pasal 17 ayatnya yang ke-4. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Injil Matius pasal 18 ayatnya yang ke-21 sampai yang ke-22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Selanjutnya berkaitan dengan mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh orang-orang beriman. Injil Markus pasal 16 ayatnya yang ke-15 sampai yang ke-18. Lalu ia berkata kepada mereka, Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku.
Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Saudara-saudariku yang terkasih, ayat-ayat ini menegaskan bahwa setiap orang beriman, dalam hal ini para rasul, menyebut Yesus Tuhan bukanlah suatu hal yang salah, karena memang Dia adalah Tuhan. Yesus juga tidak marah maupun menegur para rasul yang memanggilnya Tuhan. Begitu juga dengan melakukan mukjizat-mukjizat dalam nama Yesus tidaklah salah, dikarenakan Yesus mengatakan bahwa itu tanda-tanda yang menyertai para pewarta Injil. Lalu salahnya di mana? Salahnya ada pada kelompok nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu menyebut Yesus Tuhan dan melakukan mukjizat-mukjizat, namun mereka tidak melakukan kehendak Bapa, yakni segala apa yang Yesus telah ajarkan pada pasal-pasal maupun ayat-ayat yang sebelumnya. Stop dulu. Kok bisa nabi-nabi palsu melakukan mukjizat-mukjizat? Ya bisa. Pertama, itu karena otoritas nama Yesus yang mengatasi segala nama. Kedua, itu bisa saja karena mukjizat-mukjizat palsu kerjaan iblis. Jadi jelas ada dua kelompok, yakni yang pertama kelompok umat beriman Kristiani yang melakukan mukjizat, dan yang kedua kelompok nabi-nabi palsu yang melakukan mukjizat. Bedanya di mana? Sebagaimana telah dikatakan bahwa kelompok umat beriman Kristiani memanggil Yesus Tuhan dan melakukan mukjizat-mukjizat sembari mereka melakukan kehendak Bapa. Sedangkan nabi-nabi palsu menyebut Yesus Tuhan dan melakukan mukjizat-mukjizat namun tidak melakukan kehendak Bapa. Ini perbedaannya. Analoginya, nabi-nabi palsu ini seperti para siswa yang ditegaskan oleh gurunya bahwa bukan setiap siswa yang menyebut guru-guru akan naik kelas, tapi mereka yang naik kelas adalah para siswa yang giat belajar, mengerjakan tugas-tugas, dan nilainya tidak di bawah KKTP. Para siswa menyebut guru-guru bukanlah sebuah masalah, malah hal yang sangat penting. Hanya saja jika ingin naik kelas ya harus giat belajar, mengerjakan tugas-tugas, dan nilai-nilainya tidak di bawah KKTP. Tidak cukup hanya memanggil guru-guru. Sekarang kita lihat kehendak Bapa pada ajaran-ajaran Yesus yang ditegaskan pada pasal-pasal dan ayat-ayat yang sebelumnya. Karena ajaran-ajaran Yesus yang sebelumnya itulah kehendak Bapa yang melatar belakangi Injil Matius pasal 7 ayatnya yang ke-15 sampai yang ke-23. Ingat, sebelumnya Yesus mengajarkan banyak ajaran-ajaran yang sangat luar biasa dan betapa mulianya. Itulah kehendak Bapa. Kita mundur dari pasal 5 dibaca seluruhnya, pasal 6 dibaca seluruhnya, dan pasal 7 ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-14, dan sampai nyambung ke nabi-nabi palsu ini dalam pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-15 sampai yang ke-23. Apa saja yang Yesus ajarkan berkaitan kehendak Bapa ini? Ada banyak. Menghidupi sabda bahagia, jangan zina hati, dilarang menceraikan istri, dilarang mengawini orang yang dicerai karena itu berbuat zina, dilarang bersumpah, jika ya katakan ya, dan jika tidak katakan tidak, mengasihi sesama dan musuh, memberi sedekah secara tersembunyi, dilarang berdoa munafik di keramaian tapi tersembunyi, dan diperintahkan untuk berdoa dengan doa Bapa kami. Mengampuni yang bersalah agar Bapa mengampuni, berpuasa tersembunyi tidak seperti orang munafik yang mengubah air mukanya dan menampakkan puasanya. Hal mengumpulkan harta di sorga, hal kekhawatiran dan kepercayaan teguh atas penyelenggaraan Tuhan, dilarang menghakimi, perumpamaan dilarang memberikan hal kudus pada anjing dan mutiara pada babi, minta pada Tuhan yang kita harapkan, melakukan segala sesuatu kepada orang lain sebagaimana ia ingin orang lain perbuat atas dirinya, atau ini disebut sebagai golden rule atau aturan emas. Dan yang terakhir, diminta agar waspada terhadap nabi-nabi palsu ini. Nah, kemudian Yesus menutup ajaran-ajarannya dalam Injil Matius pasal 7 ayatnya yang ke-24 sampai yang ke-27 dengan berkata, "Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya
Ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah, inilah yang dimaksud dengan kehendak Bapa, yakni melakukan semua ajaran-ajaran Yesus yang sangat mulia. Bagi yang melakukan ajaran-ajaran Yesus inilah yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sama juga analoginya seperti siswa tadi yang giat belajar, yang mengerjakan tugas-tugas, dan yang nilai-nilainya tidak di bawah KKTP yang naik kelas. Mereka yang tidak melakukan ajaran-ajaran Yesus disamakan dengan orang bodoh yang mendirikan rumah tidak di atas batu, melainkan di atas pasir. Ada tambahan lagi mengenai kehendak Bapa, yakni dalam Injil Yohanes pasal 6 ayatnya yang ke-40 yang berbunyi demikian. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Dari ayat ini kita juga tahu bahwa kehendak Bapa adalah percaya kepada Yesus agar mendapat hidup yang kekal. Namun percaya kepada Yesus sebagai apa? Jawabannya ada di Injil Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16 sampai yang ke-19, yakni percaya kepada Yesus sebagai anak tunggal Allah yang menyelamatkan. Bahkan pada ayat ini Yesus mengatakan bahwa mereka yang tidak percaya ada di bawah hukuman, sebab dengan ketidakpercayaannya itu mereka lebih menyukai kegelapan daripada terang. Catatan, istilah anak tunggal Allah bukanlah bermakna biologis, melainkan bermakna kiasan yang merujuk kepada hakikat Yesus sebagai firman, kalam, Logos Allah yang telah nusul ke dunia sebagai juru selamat dunia. Bandingkan Injil Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-3, ayatnya yang ke-14, pasal 3 ayatnya yang ke-16 sampai yang ke-18, pasal 4 ayatnya yang ke-42, surat 1 Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-14. Kesimpulannya adalah menyebut Yesus Tuhan dan melakukan mukjizat-mukjizat itu baik, namun harus diimbangi dengan melakukan ajaran-ajaran Yesus yang merupakan representasi dari kehendak Bapa. Jangan seperti nabi-nabi palsu yang memanfaatkan nama kudus Yesus yang sangat berotoritas, namun tidak melakukan ajaran-ajaran Yesus yang adalah kehendak Bapa. Sekarang pertanyaan saya kepada orang-orang di luar iman yang usil sekali dengan kekristenan. Adakah kalian yang sering usilin kekristenan dan dalam berbagai kesempatan atau saat latah menyeru Tuhan, Tuhan, dalam keyakinan kalian sudah melakukan ajaran-ajaran yang setidaknya seimbang dengan yang Yesus ajarkan, dikarenakan itu merupakan representasi dari kehendak Bapa, mulai dari sabda bahagia, cara puasa, cara doa, tidak menikahi orang yang dicerai, doa Bapa kami, golden rule, dan seterusnya? Silahkan merenung. Berkah dalam